Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulullah Mujtaba Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa rasyidin Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila jami'i wal mursalin wa sahabah wal qaraba wa tabi'in wa tabi'in sanadin al-Fatihah. ثم خصوصا إلى حضرة جميع العلماء وفي الوقف من مشارق الأرض إلى مغربها وعن يمينها إلى شمالها برها وبرها خصوصا إلى سلطان أولياء سيدنا شاطر القدر الجيلاني وإلى سائر القصيم من البغدادي وإلى حضرة شيخ الدين النقشبندي وحضرة شيخ يزيد البسطامي خصوصا إلى حضرة شيخ إمام رباني وإلى حضرة جمال الطرق من مكان ومشارق الأرض إلى مغربها وإلى حضرة جمال البسطامي والنسي وإلى حضرة شيخ ناصر وطالب بن عبد الراتب البغدادي ثم خصوصا إلى حضرة أبي شمال جوهري حارث البناني وسيد محمد علي وردين جابران وأحيي أبرام عليه من جمال البناني الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم أوصل إلى حضرة موقف بين المسجد السلام على حضرة الرحمة من حضر في المجلس. اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلهم من العلم والخير والبركة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة واجعل هذا المجلس مجلس العلم إلى يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن خير الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. Habib Bayi Molodan tembus bulan Rasul. Semakin ya Allah Ta'ala takdir bisa ngaji boleh alhamdulillah. Ngaji tafsir nekang jarang segala aku semakin orang banyak sibuk ngaji ilmu umum, ilmu pesantren nekang merupakan ilmu seseorang guna wajib untuk diajarin karena mengajarkan untuk nyebut ke pengiran. Tapi banyak manusia zaman semakin ini kekala sarang dunia sehingga saya sarang malah ilmu dunia. Baca ilmu umum mereka saya carakin sekolah-sekolahan umum. Benar oleh ajar ilmu umum oleh tapi hanya sebagai pelengkap saja. Ilmu seperti ajari ongku neka ilmu agama karena ilmu neka yang akan menuntun kita untuk menjadi hamba Allah yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu untuk tegas. Soalnya mungkin banyak orang ngaji ilmu akhirat nikah calek. Banyak orang ngaji ilmu Quran, ilmu hadis calek. Yang itu dia apa? Dokter bisa apa-apa. Dijawab itulah. Nah, dia ajar ilmu umumnya yang pun berapa tahun. Cek ilmu di tentunya cok paling 100 tahun. Mengaji ilmu hadis, ilmu Quran yang pun bisa terus sampai ke akhirat. Kenapa? Kenapa ada dikotomi? Kata orang umum mereka dikotomi atau pemisahan. Mereka sebenarnya politik internasional.
Menurut ahli-ahli barat, orang yang paling sulit dikuasai itu adalah orang yang belajar agama. Karena agama itu dogma, sehingga sulit untuk dimanipulasi, sulit untuk dieksploitasi. Ya neka. Jadi orang ini kamu seken agama, nak melarat, kalen kalaban retorika dunia. Dan neka, misalnya, dulu contoh aku, bersadarlah. Orang saya ajar tantretan kita, saya ajar umum neka, jak saungkuna sekolahan umum neka nyiapakin tenaga kerja alias babu. Babuna saya, babuna bos perusahaan. Setelah saya ajarakin ilmu umum nang sekolahan umum neka nama pola perguruan tinggi umum. Mereka semuanya orientasinya untuk membuat seseorang agar menjadi pegawai yang baik, punya skill. Tapi skill itu bukan skill pemimpin, skillnya skill babu, skill melakukan ini, skill babu. Jadi banyak sekolah-sekolah di negara berkembang. Nekang esena setajam dikontrol sehingga output atau keluaran dari sekolah itu bisa menjadi pegawai yang baik dan murah. Pegawai sebecek ben model, kenapa sebecek? Taat kepimpinan. Saya taat kepimpinan itu pakai soro maksiat lepas toro pokok dari pimpinan. Ben model lo nuntut banyak, punya kemampuan mereka yang sekarang terjadi. Kecuali anak-anak pesantren, anak-anak sebenarnya pesantren mereka didoktrin hanya tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulnya atau perintah-perintah yang tidak menentang kepada agamanya. Sehingga ketika diarahkan kepada satu arah, anak-anak di bulan pesantren ini selalu menimbang dengan agama, sehingga tidak bisa kemudian diarahkan kepada arah yang maksiat. Saya katakan di orang-orang umum, di orang-orang bos-bos kaisar, sehingga akibatnya pesantren ini dianggap menghalangi kepada misi mereka. Akhirnya muncul opsi untuk menjelek-jelekkan pesantren sehingga pesantren mereka bisa dikurangi perannya. Ini yang terjadi semangka. Makanya bersyukurlah orang-orang yang belajar di pesantren, atau orang-orang seputranya sahabat ke pesantren. Bersyukur. Karena berarti Allah Subhanahu wa taala kadinto telah menyelamatkan kita dari benih-benih eksploitasi, benih-benih diskriminasi, dan benih-benih perbudakan modern. Orang lamba memperbudak dengan kekuasaan. Orang makin bunten dengan pekerjaan, dengan kontrak, dengan gaji. Diperbudak. Alasan mereka. Nah itu yang harus disadari. Sehingga sore jangan sampai dunia ini membuat kita lupa akan kewajiban sebagai hamba Allah. Sehingga berartilah hidup. Ini nama kira Pak motor mewah umpama. Sepenting bisa nyembah ke pangeran galaban terus. Jangan ukur kesuksesan itu dengan banyaknya mobil yang kamu punya. Karena banyak orang-orang yang punya mobil itu tidak sholat juga. Ya enggak? Tapi ukurlah kesuksesan itu dengan mati masuk surga. Nah, ini seperti. Biarkan orang-orang luar umum itu mengatakan mabuk agama, nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada mabuk dunia.
sehingga melupakan nahi akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi, jadi ini semakin dapat ayat saya nerangake tentang keajaiban penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Inna fi khalqis samawati sampuna bagian dalam penciptaan langit pan samanapan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan atikan dana malam wan nahari wan siang laayatin demi yakin atau tanda liulil albab dan orang-orang sandi pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Demi yakin apa dari tanda liulil albab dan orang-orang sandi pikiran. Seorang-orang sandi pikiran nikah. Alladzina nyatan orang banyak yadkurun Allah sepada ingat ya Allah Ta'ala kiaman dan dalam waktu naktab wa qu'udan dan waktu taju wa ala junubihim dan dalam belakang bersisi-sisina alladzina lempeng-lempeng sisi badan alladzina wa yatafakkaruna ban sepada mikir fi khalqis samawati wal ardi dan dalam penciptaan langit di bumi. Rabbana sepada kamu Rabbana do pengiran kita ma khalaqta hadza batila la terjadi panjenengan hadza ada tok sedaja batilan dak barang sebatil subhanaka maksud panjenengan fakina ada benar maka ngerasa panjenengan ada kita ada benar dari siksa neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, mereka sekali jawab mengusahakan jangan kuliah mereka orang goreng ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam ayat kadito Allah Subhanahu wa taala kadito menceritakan kepada kita bahwasanya sesungguhnya di dalam terciptanya beberapa langit dan bumi serta gonta-gantinya malam dan siang itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bisa berpikir. Ayat ini diturunkan karena ada beberapa orang kafir itu nantang Kanjeng Nabi untuk merubah gunung Sofa menjadi emas. Ini tantang orang kafir lah. Mula dari Nabi Muhammad cocok gunung Sofa menjadi emas. Tapi dia Allah Ta'ala nega sebung parlonan. Sen permintaan nega yang gunung Sofa terus dimanfaatkan mau jadi emas saya kalah kan dan nega. Makanya Kanjeng Nabi jawab, ya Allah Ta'ala turunkan ayat sampun dalam ketersediaan langit di bumi serta gonta-gantinya malam di siang. Mereka merupakan tanda kebesaran Pangeran untuk orang yang bisa mikir. Kalau atik ngobrol gunung Sofa di gunung Marwah jadi emas. Mereka yang permintaan orang rewel mereka. Dan mereka ayat kadinto memberikan kesan kepada kita bahwasanya sesungguhnya mempelajari ilmu alam itu sebenarnya juga mempelajari kebesaran Allah. Berkaitan dengan pemahaman kadinto, ilmu alam, ilmu astronomi, mereka ingin dipelajari selama bisa memunculkan pemahaman kepada kita bahwasanya kadito menunjukkan kekuasaan Allah, bukan sebaliknya. Mempelajari ilmu astronomi lalu membenturkan pemahaman astronomi secara sains dengan Al-Quran. Nah, itu banyak dilakukan orang-orang yang baca di Al-Quran, baca di Islam. Padahal ketika ditelusuri kebenarannya, ternyata justru Al-Quranlah yang benar. Contohnya dalam surat Yasin,
Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari itu berjalan di tempat yang ditetapkan. Lamba orang umum neka abanta ketika teori alam semesta neka berubah dan menemukan bahwasanya matahari itu diam, bumilah yang berputar mengelilingi matahari. Banyak orang yang non-Islam yang benci kepada Islam itu berusaha menyalahkan Al-Quran, karena Al-Quran menyatakan dan matahari berjalan di tempat yang ditetapkan. Tapi ketika ilmu astronomi sudah maju, mulai maju, dan mereka tidak hanya melihat Milky Way, tata surya, dan akhirnya mereka menemukan kebenaran bahwasanya galaksi Milky Way ini sebenarnya bergerak. Dan Milky Way ini ikut namanya galaksi Bima Sakti, mana bahasa Indonesia. Tapi kan dalam pengetahuan orang Barat gak ada Bima Sakti, itu Indonesia yang mengatakan Bima Sakti. Orang Barat baca Milky Way. Solar system, ini istilah orang kali. Dulu solar system itu memiliki 9 planet. Awal jadi belum, karena Pluto peredarannya tidak tetap, mesong. Semakin masuk boleh Pluto jadi planet apa? Teorinya orang umum itu berubah. Makanya kebenaran makanya apa yang ditulis di buku ilmu alam itu bukan pasti kebenaran. Itu teori yang bisa berubah. Termasuk teorinya alam semesta. Alam semesta ini kan pada semacam Big Bang, ledakan besar. Pada semacam teori terciptanya alam semesta itu benturan 2 bintang raksasa yang kemudian salah satunya hancur, pecah, mengelilingi yang besar. Dan pokoknya teori itu berganti-ganti. Tapi sengabai matahari, misalnya beri bulan, sengabai langit, tapi ada bu, ban matahari asal, dan tempat saya tetap pagi. Ternyata masalah teliti ngakui kapal luar angkasa, kenapa teleskop Hubble yang bisa menurutkan seluruh alam semesta. Ternyata alam semesta Milky Way ini alam semesta solar system kita, ini beda ya. Solar system mereka matahari, Merkurius, Venus, betul, betul. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, terus Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Kita orang kapai biasanya guna. Kita nambah apal guna. Juara sebelum kalian guna nih kamu. IPA nih kan. Nah, neka mengelilingi matahari. Cuma matahari bibi ternyata bergerak mengelilingi bintang Sagittarius setiap 200 tahun satu kali. Itu ditemukan seperti itu. Karena berpindah, sehingga ada fenomena langit yang berulang dalam siklus waktu tertentu. Seperti komet Halley itu 76 tahun satu kali itu terlihat. Komet Halley namanya, nyaman. Ini terlihat setiap 76 tahun sekali. Nah, akhirnya, oh iya, ternyata matahari dan rombongannya itu berjalan mengelilingi bintang Sagittarius. Benar Al-Quran. Coba, kan bener. Minggu ini temu. Coba, aneh kan bener. Baru orang-orang banyak masuk Islam apa itu? Karena mau tahu bagaimana mungkin kebenaran sebesar itu diungkap oleh seorang penggembala kambing yang tidak bisa baca tulis. Nih, Kanjeng Nabi ini kan muanembe. Lo bisa baca, lo bisa nulis, lo mana sekolah. Dan yatim piatu, yatim tepaki dalam tabuk, piatu umur 6 tahun, ia buka ayunah,
tahun nak tinggal dunia kaina ya ku paman atau kamu nembe lo to mana sekolah tiba-tiba membawa Al-Quran membuka rahasia alam semesta sebesar itu. Gak mungkin itu bisa diketahui kecuali dari yang menciptakan langit dan bumi, itu yang memberi bocoran. Itu bukti. Makanya di ayat ini diterangkan sesungguhnya terciptanya langit dan bumi, perbedaan siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dan dan itu akan menjadi tanda-tanda yang dipahami orang-orang yang ulil albab, yang bisa berpikir. Siapa? Orang banyak yang selalu berpikir kepada Allah. Ngengai Gusti Allah. Ada mau berapa-apa eko boleh ke pengiran. Mau berapa-apa eko boleh ke pengiran. Dan neka saya kocak ulil albab. Baik dalam bertonaktif, otak berkotoju, otak berkotoju mereng. Waya tafakkarun bersering kermikir fi khalqis samawati wal ard, dan dalam kesetilangnya di bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, masa ajalin dah kebenaran mereka. Maka orang-orang sekolah albab neka ada bu, ya Allah, sampai Allah hati-hati sedaya kali itu sebagai barang batal, sebagai barang batil, subhanaka faqina adzabannar. Cek banyak barang sebisa kita pikirkan untuk melihat kebenaran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau sampean kebanyakan buta. Jadi mau ngajelin situng bareng ini kalau nyambung ke pangeran, pak nyambung gak pengatero. Ngajelin bibik yang sabar, wah lah bibik goreng ya. Munculnya bebek goreng, dan enggak. Ngajelin pakil yang sarden selaidi, wah rot. Nah nih, neka. Mereka pada ulil albab, ulil rojak mereka. Dia ulil bibik. Ulil albab mereka orang selalu mikir enak ke pengiran. Halo, memang pasar. Mata orang speaker waktu kena. Ya, orang speaker waktu kena. Kalau hari Sabtu nanti buat ya. Enggak baca. Ngodiin Al-Quran etina kita itu ngeruat lah ya, jadi dari tukang speakernya jadian-jadian kayak gitu jadian-jadian kayak gitu ngomong-ngomong baik ya istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak setiap orang akan terganggu ya, jangan ngalamin lain ya, ngalamin lain langsung ngerti saja lah. Ada yang eksternal yang ngerti. Hari itu saya beres ya, saya kamu kabel sudah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Salam orang seminggu sekali kan kita terganggu. Makanya bareng kene dan yang makan ekstra. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus selalu ingat ya Gusti Allah. Ajeling apa ge ingat ka pangeran. Tercipta langit di kono, tercipta langit di bumi. Monorengno onengel malam kira-kira oneng proses yang diperkirakan itu seperti apa. Dan tapi kebenarannya boleh disampaikan ke Allah Ta'ala Isra penyakir meker. Makanya tafakkur nih kebutuh parlo lebih parlo daripada king mutlak. Nang dalam kita pakai sampean pikir nih lebih manfaat daripada king mutlak.
mutlak sampean keng maca toleh seorang. Sampean mau ngapal lagi toleh seorang, berarti keng ngapal lagi ilmu na orang. Tapi mau sampean mikir lah, ini kelebihan manusia. Kelebihan manusia mereka bisa mengembangkan dari situng ngetela situng bisa oneng kedua ketelur keempat. Mau hewan lo bisa. Hewan itu mau ngetela situng bareng ki langsung naluri nabene pikir sehat jalan. Malaikat dan yang ketiga, malaikat bisa mikir, tapi lo bisa mengembangkan. Ya Allah Ta'ala lakar wa ibri hawa nafsu. Sedangkan manusia bisa mikir, bisa mengembangkan. Penting mau ngaji pakai ngaji tafsir. Umpamana sampean kok kemarin ngaji nek pikir. Coba kemarin ngaji abrodos langsung makan. Mari ngaji abrodos arbuan jedhe arbuan kantin umpamana. Aja baca galuh komputer pikir. Yang ngaji nahu pikir apalagi terutama pakai ngaji pakai nikah waktu pikir. Soalnya dalam pakai nikah beda hukum silakan jadi pokok. Makanya yang seorang ngaji qawaid, ngaji usul, nikah seampun dirumuskan para ulama. Cuma ketika macam dari kitab-kitab macam-macam, sampean bisa memahami pikir pengarangan. Namun sampean sering tafakur dan nikah. Ketika Allah Ta'ala yang ayat kalim tau ada berusaha dan kejadian di bumi dalam teori Big Bang dia dapat teori dua bintang saya berbenturan sampai menimbulkan lubang hitam umpamanya. Nah neka semuanya yang diciptakan Allah. Dan walaupun teori neka lo tentu 100%. Halo. Pak masalah atas saja. Ya, masalah atas ya. Halo. Jadi sekutu eneka di dalam teori-teori kebenarannya itu benar 100%. Sedonya teori. Nah, apa teori Big Bang, teori setidaknya 100%. Kenapa? Oleh negara pikir manusia benar dari pengiran. Mau terus 100% mungkin kau tuh oneng dari senebai. Kena bentar. Dan apa bisa sampean berjalan motor, lamun sampean lo oleh petunjuk dari senebai motor. Oh bisa. Ajeling berrodana, ajeling bersunarare sotok nggak, jadi sotok motor nih. Saya lo ajar dari senebai, jangan senebai bener dainya caranya starter, greng, mengesai bensin, pagas di kopling, metik tinggal menekan. Ceret, udah iya. Kamu ngajar dari senebai. Jadi lamun ingin mengungkapkan kebenaran teori apapun, maka cari di Al-Quran secara eksplisit atau implisit. Itu langsung atau tidak langsung itu ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi. Dan untuk beberapa orang yang memang sikukuh untuk mempercayai teorinya orang ahli sains tentang bentuk bumi yang bulat, monggo silahkan. Karena Al-Quran juga tidak pernah menerangkan bumi itu datar, tidak ada. Atau ada orang yang ingin percaya bumi itu datar, bukan bulat, monggo silahkan. Karena juga Al-Quran tidak pernah menerangkan bumi itu bulat. Dan
Terus kebenarannya bagaimana? Kebenarannya kita sama-sama tidak tahu, karena itu bukan bagian dari hal yang harus kita tahu. Loh, kok bisa sampean pakai lawan yang nega kukira masuk neraka? Mungkin apa benten? Mungkin. Nah, kebenaran bagian dari barang yang harus kita tahu. Kalau caranya sholat itu kita wajib tahu. Caranya puasa wajib tahu. Caranya berzakat kalau kita punya harta wajib tahu. Caranya haji kalau kita mampu haji wajib tahu. Tapi kalau cuma ukurannya matahari, jarak matahari ke bumi dan lain sebagainya, kita tidak wajib tahu. Tapi umpamanya kita tahu, maka itu lebih baik. Dan pengetahuan itu harus mampu mendukung keimanan kita kepada Allah. Sekuasa apapun sains dibuat manusia tidak akan bisa mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Tidak bisa. Kalau sampean percaya bumi ini kebunder karena kita dijejali dengan pengetahuan itu mulai dari kecil, mulai dari SD, dari kota anak IPA, bumi itu bulat, bumi itu bulat, bumi itu bulat. Wah, ujian mengucap bumi datar salah, waktu bulat. Akhirnya terbentuk dalam pikiran kita. Oh, berarti bumi itu bulat. Mas antar ke konduk, dan konduk pada semocak bumi mereka datar umpamanya. Langsung berbenturan di pikirannya. Sebentar sama. Kenapa tak? Nah, nekat. Soalnya boleh lambat biasa kolak ada di nekat. Ada kemana? Makanya pondok Darul Hikmah saya ajarkan nekat. Kitab tauhidnya adalah Husnul Hamidiyah, punyanya Syekh Afandi. Karena kitab Husnul Hamidiyah itu mampu menyatukan teori sains dengan teori agama. Dan mereka pokoknya bercampur gitu. Sebenarnya tidak ada pertentangan, cuma pemahaman kita terlalu dangkal, itu saja. Kalau nyalakin orang seperti aja bumi ini kebunter, atau nyalakin orang seperti aja bumi ini kedatar. Sejelas dengan Al-Quran tidak ada keterangan bumi itu bulat atau bumi itu datar. Yang ada keterangannya itu matahari berjalan. Ternyata dibuktikan matahari berjalan mengelilingi, menurut orang umum, mengelilingi bintang Sagittarius. Kalau bulan itu ada manazilnya, ada relnya. Jadi kalau bulan itu ada rel yang berulang-ulang. Rel. Ternyata bulannya kelakar berjalan berulang-ulang. Sombong kelero Al-Quran itu. Makanya kita harus berpikir betul. Dan berpikir betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya, dan berpikir harus kemudian mendekatkan kita kepada Allah. Dan mikir waktu sama kalau disampaikan ke pikiran. Dan mikir kemudian malah menjauhkan kita dari Allah. Berarti cara berpikirnya salah. Dan nah, maka ini tuh sebutkan alladzina yadhkurunallah. Orang-orang saya yang agak mengira qiyaman wa qu'udan. Baik, kadang dalam tafsirnya dijelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah orang-orang yang dalam sehari-harinya selalu mengingat Allah. Baik dia dalam berdiri, sholat, atau sholat duduk, atau sholat tidur. Dan apa dia ngedoa enak. Apa jam juga nekalako selama akalnya sabitan harus sholat. Dan orang mungkin orang samangken kebenyaan kalau baik. Boleh adikir ingat Allah Ta'ala.
abajeng lemang bekto saare lo abajeng kadang orang songke. Alasannya sibuk nyari engon. Tapi maka sampean sibuk nyari engon mau pas sampai lo abajeng betapa tidak berharganya hidupnya. Oh di ingat kebayaan mengkira-kira kan nikah. Kan kita harus berpikir jelas. Nonglonon lo nyaleh ke profesi seseorang. Orang sesibuk ala komangkat laku berbeda mulai kolno. Senega ala kok kata-kata ala kok umum. Mau nggak sampai lo aja betapa sia-sia no itunya. Sore, napa hasil sampean sejak sarana mangkat laku mulai suri. Mau sampean lo kerja, soalnya di arpen dengan herat masa tulah. Kalau berlakunya sampean bisa mewujudkan apa? Coba, kebe orang sesogi, andi PC, andi mobil, mana, andi gedung, andi perusahaan sampean ini tele, lebih raja dari andi Zuckerberg Facebook itu. Paling perusahaan yang lokal, nih kamu di perusahaan baru saya nanti ajuan tidak benar. Mau Pak Odi selama ketong puluh tahun sampai 100 tahun mendepak, yang bisa mewujudkan kemasan mateng, jadi betang lo bisa apa-apa, ada balesan ada napa, betapa sia-sia no di monster. Tidak benar. Sampean Saudi semangken gula tanya, ada embena sampean senapa toron? Oleh, ada mbak, jadi ada kai nyai dua iya, bapak kai, bapak nyai, bapak boleh, aja, bapak, nah, aja. Orang head itu orang yang biasa-biasa saja. Bene wali, bene nabi. Coba bapang head itu wali atau nabi. Enggak ada. Tidak benar. Contohnya, Syekh Nahulil. Enggak ketahuan aja. Engkau anak dia, anak Syekh Nahulil. Dari sana oleh bukan anak-anak ada wujud dan ada nampak. Dan engkau ada sunan giri, sunan ampel. Dan dia dapat sampai ke Kanjeng Nabi. Jauh. Itu orang-orang hebat. Orang-orang. Sekarang semakin coba lihat semakin Albert Einstein. Wow, jago, telepon. Itu hidupnya di abad 1800-an, Pak. Sekarang mana keturunannya? Coba saya tanya, keturunannya Albert Einstein, Thomas Alva Edison, atau siapa yang terkenal lah di dunia tentang itu? Aristoteles, mana keturunannya? Coba saya tanya. Mau keturunannya Imam Syafi'i, keturunan Sunan Ampel, punya Kanjeng Nabi, jelas. Dan ya kan, itu mereka yang berjalan di jalan zikir. Keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, badan apa tuh sampai mungkin terbaca sampai sekarang. Itu bedanya mereka yang zikrullah qiyaman wa qu'udan dan mereka wa'ala junubihim maka akan abadi meskipun cuma nama. Sampai saya nomor pondok, anak pondok, Mbak Toman ini nyaman Imam Sibawai. Oleh umur senapa? 19 tahun. Tinggal dunia umur 19 tahun. Imam Sibawai. Tapi Toman menggigir Kufah, menundukkan ahli-ahli bahasa di Kufah ke umur 17 tahun. Tapi saya itu umur 19 tahun. Imam Syafi'i
umur saya ke tempat. Tapi ilmu nak sampai sama mungkin kiamat lagi. Iya kayaknya nih. Imam Nawawi lo kadang rajin, sabung ketoran. Lo kadang rajin kalau rajin Imam Nawawi. Mungkin tepat sampai sama mungkin iya naik. Dan ya. Tapi mau praktisi ilmu umum bagian fisika, kimia, kimia ketoran. Paling kok guru besar oleh kamu ada. Dan ya. Pola apa? Pola ilmu nak lo sama ke pangeran sehingga lo bisa nempel sifat abadi. Dan ya, maka mau memilih akan menjadi ahli agama atau hanya ahli dunia. Maka ahli agama yang terbaik. Karena dengan menjadi ahli agama, mengamalkan zikir, mengamalkan fikih dan lain sebagainya, kita akan tertempel sifat keabadian dan di akhirat diharapkan bisa bahagia selamanya. Jadi akhirat itu jangan kau anggap hanya sebagai teori. Akhirat mereka dianggap sebagai teori. Akhirat mereka termasuk bagian dari rukun iman. Ada sedang mau sakit. Aja berarti tukang maktab tanah atau selamat ini. Tidak, memang harus introspeksi. Ya. Karena alatnya rusak deh. Ini harus ada yang salah. Padahal alat itu bagus. Sampai boleh menjuta kan rusak. Nah itu memang harus introspeksi itu. Jadi ketika kita konsisten untuk membaca mereka tafakkur, ya sebagai tafakkur ngajak cara berpikir yang benar, kita harus melihat, membandingkan, dan maka kita akan menemukan kebenarannya. Ahli-ahli fikir, ahli-ahli topo, mereka lebih abadi di dunia daripada cuma ilmu umum yang jago, yang hebat. Minimal nyaman sampean abadi sebut malaikat dan jika mau orang ahli zikir maka berarti ahli zikir jauh tore beli sehari enak ke pangeran ada sholawat mesti deki hidup kamu itu akan dengan sendirinya teratur, bahagia, mulia, kaya. Hidup kaya, bahagia, mati masuk surga. Itu semboyan kita, begitu loh. Itu bisa didapat kalau kita rajin zikir. Zikir itu tidak harus di masjid. Zikir itu tidak harus pakai tasbih. Enggak. Itu zikir jali namanya, zikir jelas. Ada zikir khafi, zikir di hati. Di mana saja kita selalu berzikir ingat kepada Allah. Jadi ketika melihat mobil yang berjalan dengan kencang, kita berpikir itu mobil diciptakan manusia melalui otaknya. Otak manusia diciptakan Allah. Betapa maha kuasa Allah itu. Yang asalnya manusia itu gak ada apa-apa, lahir termehek-mehek, nangis. Setelah tua bisa membuat mobil. Subhanallah, itu. Kalau bicara otak manusia dibanding otak kerbau, lebih besar otak siapa? Kerbau. Tapi kenapa kerbau gak bisa mikir, manusia bisa mikir? Jadi yang mikir itu bukan otak. Otak itu hanya saluran pikiran. Sama seperti jalan. Ya kalau otaknya rusak, pikiran ada gak bisa jalan. Tapi munculnya pikiran bukan di otak. Paham? Nah ini kan dari tafakkur. Jadi mungkin lo ngerti ilmu nahwu, lo ngerti ilmu sorof, coba kita berkata ke otak gede, salah ini dia. Ilmu itu di hati, bukan di otak. Otak hanya saluran. Tapi letaknya ilmu itu di hati manusia. Hati itu misteri. Dan
iman itu di hati, ilmu itu di hati, itu misteri. Dan di situ terletak kekuasaan Allah. Apalagi cuma alam semesta dan yang maka terletak di ulil albab, orang-orang sandi pemikiran. Atena bisa berpikir, Atena bisa berpikir mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika mereka orang-orang yang ulil albab itu kemudian berpikir tentang kejadiannya langit dan bumi, mereka menyadari ini tidak akan diciptakan secara sia-sia dengan Allah, tidak diciptakan secara batil ini, gitu. Nah itu subhanaka fakina ada benar. Oh ternyata dunia ini hanya lapangan yang dibuat Allah untuk menjadi medan percobaan hambanya, apakah pantas masuk surga atau neraka. Itu dunia ini cuma lapangan, kita itu cuma lewat melintasi lapangan. Ya dihitung melintasi lapangan kayaknya lama 70 tahun menurut perhitungan kita, tapi versinya Allah SWT wong sehari itu 1000 tahun lah, tak nenggut jam rasanya mana Saudi kina mantan betul mengira kan itu nenggut jam lagi jadi berji anak-anak remaja dewasa tua mati nenggut jam menurut jam akhirat boleh keabdi dan ya benar. Tadi saya mau diingin jam apa? Ame mati-matian nopo punya. Cak masan mati punya lagi pemati. Bahkan kadang ya bukan punah foto itu bisa tukar kapti mereka nedun. Makanya jangan disia-siakan. Hidup ini sebentar, jangan disia-siakan. Perbanyak pikir, lakukan apa yang diperintahkan Allah itu. Kerjakan dengan konsisten. Syukur kamu itu mondok tahu rahasia sebenarnya tujuan hidup itu. Kalau kamu ada di luar sana yang tidak ngaji, tidak mondok, kadang nggak sadar. Tahunya saya sekolah, ingin jadi sarjana, ingin jadi ini, ingin kerja. Setelah kerja berkeluarga, keluarga tua mati. Apa? Setelah mati nggak ada apa-apa kata mereka. Lo agama cuma teori itu, nggak ada itu katanya. Karena tasawuf hubungan sering jahat, boy. Kan berpikir begitu. Kalau nggak ada akhirat, ngapain jadi orang baik? Menahan diri, ya selalu berbuat baik. Apa? Kalau nggak ada balasan di akhirat, ya enggak. Nah berpikir seperti itu. Tuh, kita berpikir, berpikir. Tidak sejenak masyarakat semerang lagi pengajian berpikir sampean. Berpikir, percuma ding sampean kenapa? Napa sampean oleh sedekat apa sampean sareng Gusti Allah mau mati kira sampean masuk neraka masuk surga. Pikir, aduh kok gak masuk neraka kamu mati setia. Apa? Tambah kopi dengan dan putar mana boyo 40 tahun nih. Aduh, aku nang tahu apa ya? Koreko untuk ibu sebisa. Lah enggak, sebisa aku jam 2 kali bendur, jam 2 kali foto setengah. Asal jam 2 kali foto setengah. Iki mau iPad tahun tak ada apa foto. Aku kalau ada apa lama saya ada habis siap sampean kena foto nasara foto akik. Nah, ini penting. Soalnya apa? Soalnya masalah mati. Kok bisa tolongin lainnya? Kecuali nak foto nak, bahwa lajun soalipun dia dong kan bisa, kan ya? Ngomong tahlilan main bisa, oh neka termasuk dari bagian tolongin kalaban ilmu nak, kalaban nak foto nak, mungkin juga kalaban perbuat orang yang tahlil orang mati ini kan karena orang yang semati pecah, teman berbuat kebaikan lah, sehingga pengaruhi kalaban nikah dan itu sampai itu. Tapi mau beri nak foto ni bagel, mau foto lagi baju. Melongking guru nanti.
Mongol itu dulu pasti Neka. Nah makanya Neka tahu kita bepo. Nah kita harus berpikir dengan mendalam seperti itu. Karena itu bisa sampai akhir pembukaan di keterangannya memang agak komprehensif. Nanti ya komprehensif ya. Komprehensif itu multi perspektif. Nanti ya multi perspektif ya. Ada baru WhatsApp, malah kadang terbiasa dengan istilah-istilah dari masa mau lebih. Jadi pembahasannya dari berbagai pandangan itu komprehensif ya, dari berbagai pandangan lengkap, pandangan orang umum, pandangan orang agama, pandangan fisika, pandangan itu. Tapi ini cukup untuk memberikan pencerahan atau modal awal untuk bertafakkur, berpikir-pikir, memikir-mikirkan kekuasaan Allah yang telah mengharmonisasikan dunia dan isinya, membuat lapangan kehidupan sebagai wahana percobaan bagi hambanya, mana yang pantas surga, mana yang pantas ke neraka. Itulah yang sedang kita jalani sekarang. 70 tahun kehidupan atau 100 tahun hanya 2 jam dalam perspektif Allah. Karena hitungannya hitungan Allah begitu. Tapi walaupun kita hidup 2 jam, ayo jadikan itu berarti. Jadi kita harus meninggalkan jejak di bumi bahwa kita pernah ada. Jangan hanya meninggalkan lisan yang bertulis hanya dikenang nak foto nadok neka 2 generasi mari neka kubur sampean elang. Ayo kita mau nyelaseh, dia kai dia mbak si nyelaseh. Cuma dia mbak nyelaseh. Loepang mungkin. Tapi mau golongkan Imam Syafi'i, maka mau ibadah senta, Imam Nawawi mau ibadah senta. Jadilah seperti itu. Nah itu pentingnya kita bertafakkur. Sekarang kita saus. Aku mau kebi Allah Ta'ala paling manfaat. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidana ilal jannati akhilna. Ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidana. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidana. Rabbika